Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua hal yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa kami yang baik, Bapa kami yang hidup, Juru Selamat yang bernyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala damai sejahtera-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kau sebut kami anak-anak Allah karena kami telah Kau bangkitkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau adalah benar-benar Tuhan kami yang nyata. Damai sejahtera Kau curahkan kepada kami Yesus. Sukacita-Mu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat surgawi, berkat duniawi Tuhan telah Kau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kali ini kami akan melakukan renungan harian. Beracaralah, berbicaralah, biarlah hadirat-Mu Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Terima kasih Yesus. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan ya perikop berikutnya. Kita akan baca di Matius pasal 26 ayat 1 sampai 5, ditulis juga di Markus pasal 14 ayat 1 sampai 2, Lukas pasal 22 ayat 1 sampai 2, Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 53. Judul perikopnya pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Rencana untuk membunuh Yesus. Matius 26 ayat 1 sampai 5. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, itu berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ini yang ditulis oleh Matius. Kita akan baca bagaimana Markus menulis. Ditulis di Markus 14 ayat 1 sampai 2. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihatnya. Sebab mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara mereka." Ini yang ditulis oleh Markus. Kita akan baca bagaimana Lukas menulis. Ditulis di Lukas pasal 22. Ayat 1 sampai 2, rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Ini ya, Lukas menulis. Kita ketulis bagaimana Yohanes menulisnya. Ditulis di Yohanes pasal 11.
ayat 45 sampai 53. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Pemberitahuan mengenai rencana untuk membunuh Yesus. Kita ingat ya pemberitahuan ketiga, di mana Tuhan berkata bahwa dia akan dibunuh. Murid-murid saat menuju ke Yerusalem merasa ketakutan, walaupun mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan Yesus secara detail ya. Tapi dari perkataan Yesus mereka tahu bahwa Yesus akan dibunuh. Dan ini pemberitahuan yang keempat. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalib. Maka Tuhan Yesus saat itu pergi. Berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Yesus menyingkir ke Efraim, daerah dekat padang gurun. Saat itu banyak orang tahu kalau Tuhan Yesus mau dibunuh, karena orang-orang berkata, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Banyak orang tahu ya. Pasti dari pembicaraan itu ya, ada anggota dari imam ahli-ahli Taurat itu berbicara kepada, walaupun tidak semua orang tahu ya, hanya di kalangan tertentu, tapi banyak yang membicarakannya. Dan Yesus juga sudah memberitakan murid-muridnya beberapa kali malahan ya. Ini pemberitahuan yang keempat, sesuatu yang dialami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberitahukan secara detail. Pemberitahuan yang keempat, ini yang terjadi ya, alasan mereka. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat." Jadi saat Tuhan Yesus membuat banyak mujizat, mereka tuh malah kebingungan sendiri, karena mereka tidak bisa membendung orang-orang untuk tidak mengalami mujizat itu. Apabila kita biarkan, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ketakutan mereka sendiri. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan mereka tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa ini daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Pengertian mereka sendiri yang malah menjerumuskan banyak orang ke dalam dosa.
ketakutan beberapa orang yang membuat bangsa mereka jatuh dalam dosa. Angkatan mereka jatuh dalam dosa. Ini pembicaraan di antara mereka. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Ketakutan mereka, pengertian mereka sendiri yang membuat angkatan mereka terkutuk, jatuh dalam dosa. Pengertian mereka sendiri. Amin ya, pemberitahuan yang keempat. Yang pastinya pemberitahuan ini benar-benar membuat murid-murid Tuhan Yesus semakin yakin saat mereka berkumpul setelah Yesus naik ke surga. Mereka pastinya ya mencatat ya, seperti yang rasul-rasul melakukan. Mereka saling berbicara, membicarakan apa saja yang telah Tuhan Yesus katakan kepada mereka, dan mereka mencatatnya. Hal-hal yang membuat mereka, oh jadi yang dimaksud Tuhan itu ini ya. Jadi saat Tuhan bilang pemberitahuan yang pertama maksudnya ini, yang kedua maksudnya ini, ketiga ini, maksudnya keempat. Dan kejadiannya persis tepat seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Nama Kayafas disebut. Ini yang Tuhan Yesus beritahukan kepada murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus itu benar-benar saksi hidup yang dikatakan Tuhan itu. Mereka ingat, mereka catat, dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus persis terjadi, dialami Tuhan Yesus. Mereka saat diberitahukan pemberitaan satu, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, mereka pasti belum mengerti 100%. Mereka masih bingung, walaupun saat pemberitahuan ketiga mereka juga ketakutan saat berangkat menuju Yerusalem dalam perjalanan itu. Pemberitahuan yang keempat tentang penderitaan Yesus. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Menceritakan apa yang akan dialami kepada murid-muridnya. Agar murid-muridnya pastinya mencatat ya. Sebagai penguatan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang dialami Tuhan Yesus itu sebelumnya sudah mereka dengar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dan saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, mereka mengingat-ingat, saling membicarakan, saling mencatat. Rasul-rasul mencatat. Ini tujuan dari Tuhan Yesus untuk menceritakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias yang tahu apa saja yang dialami bahkan sebelum kejadian itu terjadi. Penguatan untuk murid-murid Tuhan Yesus agar mereka semakin kuat saat memberitakan Injil ke seluruh dunia, di mana mereka tahu apa yang akan dihadapi. Petrus disalib terbalik, Stefanus dirajam, banyak lagi yang mengalami penderitaan. Tapi itu menguatkan kepada iman mereka, karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus jauh sebelum Tuhan Yesus disalib itu terjadi semuanya, tidak ada yang tidak. Amin ya, amin. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus, menceritakan kepada murid-muridnya untuk menguatkan murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus adalah saksi-saksi hidup apa yang dikatakan Tuhan Yesus, agar murid-murid Yesus itu tahu Tuhan Yesus benar-benar sadar 100% apa yang akan dia alami. Pemberitahuan 1, kedua, ketiga, keempat terjadi persis seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Jauh sebelum kejadian, Tuhan Yesus sudah memberitahukan. Amin ya, amin. Kita jadi bisa mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan Yesus untuk menceritakan kepada murid-muridnya, agar murid-muridnya juga semakin teguh ya imannya, benar-benar mengabarkan Injil sampai ke penjuru dunia, sampai ke negara kita, sehingga masih banyak orang beriman pada Tuhan Yesus, masih banyak hati yang rindu cinta Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus masih berbicara, sehingga Tuhan Yesus saat menolong manusia masih ada orang-orang yang bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat atau alat perantara Tuhan ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Hanya Kau milikku,
di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Amin ya, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk setiap penguatan-Mu Tuhan. Salah satu peristiwa besar Tuhan Kau ceritakan kepada murid-murid-Mu. Penguatan pertama, cerita kedua, ketiga, keempat, benar-benar menguatkan murid-murid-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, sehingga para murid-Mu mencatat apa yang Kau katakan Tuhan. Roh Kudus menuntun mereka Yesus. Perkataan-Mu yang penuh dengan kuasa Roh Kudus itu merasuk dalam diri mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk semua hal yang telah Kau lakukan dalam hidup kami, dan tidak bosan-bosan kami berdoa Tuhan. Bila setiap perkataan-Mu Tuhan yang kami percaya Tuhan, kami imani benar-benar penuh dengan Roh Kudus-Mu, penuh dengan urapan dari-Mu Tuhan, menjadi benih yang baik untuk kami tabur di hati kami, yang telah Kau jadikan tanah yang baik sehingga dapat bertumbuh berakar, berbuah lebat untuk kemuliaan-Mu, untuk memberkati kami, orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan selama kami hidup Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, proyek-proyek yang kami lakukan, biarlah menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, dimana kami bisa melakukannya seperti kami melakukannya kepadamu sebagai ibadah kami kepadamu, sehingga berkat-berkat mengalir Tuhan, hikmat-hikmat mengalir, dan nama-Mu yang dipermuliakan dapat menjadi berkat bagi siapapun sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan selama kami hidup Tuhan, kiranya kami Tuhan sebagai pribadi dapat menjadi berkat bagi orang tua kami, bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami Tuhan, bagi keluarga besar kami, bagi pelayanan kami, bagi orang-orang di sekitar kami dalam pekerjaan atau pergaulan dimanapun, biarlah kami bisa menjadi saluran berkat-Mu. Dan saat ini yang segala mengalami sakit Tuhan, berikan mujizat kesembuhan, terobosan kesehatan, kami terima semuanya Tuhan. Amin Yesus. Dan siapapun yang rindu memiliki anak atau menambah omongan Tuhan, Kau berkati kandungan kami Tuhan, Kau bukakan segala apapun yang merintangi Yesus. Kau berikan kesehatan kepada kandungan kami, kepada tubuh kami, dan kesehatan kepada sperma maupun tubuh pasangan kami, sehingga kami bisa memiliki anak yang berbeda padamu, anak yang cinta Kau, takut Kau, dan dapat mencintai keluarganya seperti Dia mencintai Kau. Anak-anak yang mau dan rindu untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dan siapapun yang rindu untuk memiliki pasangan hidup Tuhan, berikan kami semuanya pasangan hidup yang takut akan Kau, cinta Kau, sehingga bisa mencintai kami seperti Dia mencintai Kau. Pasangan hidup dapat membawa kami dan keluarga besar kami lebih dekat lagi kepadamu. Pasangan hidup yang rindu Tuhan membawa kami menjadi berkat bagi anak-anak kami, keluarga besar kami, di pelayanan kami, di pekerjaan kami, atau dimanapun kami Kau tempatkan sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang saat ini Tuhan mengalami masalah, beban berat, himpitan, persoalan hidup, berikan mujizat-Mu, jalan keluar-Mu, terobosan mujizat masih terjadi Tuhan. Kami imani itu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu, pasukan malaikat-Mu melingkupi kami semuanya, keluarga besar kami, dan siapapun Tuhan yang rindu untuk merasakan hadirat-Mu sampai ke ujung bumi. Kami percaya itu. Terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami selamanya hanya kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.